Apa sih titrasi asam basa? Titrasi asam basa ini adalah titrasi yang berdasarkan reaksi penetralan asam dan basa. Jadi asam dan basa akan menghasilkan garam tambah air ya, ini harus tahu. Lalu tujuan dari titrasi asam basa ini apa sih? Tujuannya adalah untuk mengetahui kadar atau molaritas dari asam atau basa, atau salah satunya lah antara asam atau basa. Yang salah satunya harus dikasih tahu. Salah satunya kita bisa cari. Nah, ada istilah yang pertama titik ekivalen. Titik ekivalen adalah pH saat asam dan basa tepat habis bereaksi, ini secara teoritis. Ya, secara teoritis, perhitungan gitu ya. Lalu titik akhir titrasi adalah pH saat indikatornya berubah warna. Nah, indikator ini penting di saat dalam prakteknya, karena ketika indikator berubah warna, itu kita selesai titrasinya. Nah, diusahakan titik ekivalen sedekat mungkin ya dengan titik akhir titrasi. Makanya pemilihan indikator itu penting. Salah satu contoh indikator adalah phenolphthalein PP. Lalu ada BTB, kalian bisa lihat lagi di buku cetak kalian ya, buku kimia kalian, ada indikator phenolphthalein, ada indikator BTB, ada mentil merah. Banyak ya jenis indikator tergantung kebutuhan zat yang mau kita cari itu pH ekivalennya di sekitar berapa. Jadi kita pilih indikator yang mengalami perubahan warna di range sekitar pH ekivalennya atau titik ekivalennya ya. Nah, kurva titrasi ada 3 yang kita akan pelajari, yaitu asam kuat dengan basa kuat, lalu asam lemah dengan basa kuat, dan basa lemah dengan asam kuat. Kalau asam lemah dengan basa lemah tidak disarankan karena reaksinya berlangsung lambat dan tidak tuntas. Jadi grafiknya tidak diperoleh dengan baik ya. Untuk melakukan titrasi kita butuh alat. Ya, kalian pasti udah melakukan percobaannya di laboratorium, yaitu buret. Buret ini adalah tabung panjang yang ada kerannya. Dia dipegang oleh statif. Ada statif ya. Statif ini fungsinya hanya untuk menahan buretnya. Lalu di bawahnya ada tabung Erlenmeyer ya. Tabungnya ini diisi zat yang mau dicari kadarnya. Jadi yang mau dicari molaritasnya ditaruh di tabung Erlenmeyer, lalu ditambahkan indikator. Lalu perlahan-lahan yang diburet ya, diburet ini adalah zat yang sudah tahu molaritasnya, entah asam atau basa. Kalau di atasnya asam, berarti dicari molaritasnya basa di bawah, di labo Erlenmeyer-nya. Nah, indikator harus disesuaikan. Pemilihan indikator, kalian bisa lihat tabel range perubahan warna indikator ya di buku kalian. Saya nggak bahas di sini. Kita buka kerannya ini perlahan-lahan. Awalnya ini kan asamnya diisi sampai penuh dulu ya, 50 ml biasanya atau 100 ml. Lalu kita buka kerannya ini perlahan-lahan, tetes demi tetes, lalu sambil kita goyang-goyangkan si labu Erlenmeyer-nya ini sampai satu tetes indikatornya berubah warna dan tidak kembali lagi ke warna semula, tidak bening. Misalnya dari bening ke merah, itu phenolphthalein ya. Lalu saat satu tetes warnanya merah muda dan dikocok-kocok tidak berubah lagi menjadi bening, nah itu artinya titrasinya sudah selesai. Kita bisa catat volume yang diperoleh di buret ini berapa mililiter. Dengan perhitungan konsep mol, kita bisa peroleh molaritas dari basa yang akan kita cari ya. Biasanya rumusnya pakai M1V1 kali valensi sama dengan M2 kali V2 kali valensi. Mungkin nanti lebih jelas kita akan bahas di contoh soalnya ya. Di sini saya akan bahas kurva titrasi. Yang pertama ada asam kuat dengan basa kuat. Nah, kalau yang disebutkan duluan asam kuat, artinya asam kuat ini yang di labu Erlenmeyer. Ya, labu Erlenmeyer. Dia ada di labu. Nah, basa kuatnya berarti yang di buretnya. Yang kita ukur pH-nya itu yang di labu.
Jadi yang bisa kita cek pH-nya adalah pH yang di labu Erlenmeyer. Jadi karena dia asam kuat, startnya dari bawah. Ya, lalu dia akan drastis naik. Titik ekivalennya pasti di angka 7 karena dia asam kuat basa kuat. Lalu kalau kalian tambahkan terus si basa kuatnya, dia pH-nya akan menjadi basa kuat, ikut menjadi basa kuat. Nah, kalau dibalik berarti basa kuat ditambah asam kuat gitu ya. Kurva titrasinya itu berarti kebalik, dari atas akan turun ke bawah karena yang kita lihat pH-nya itu yang di labu. Nah, ini basa kuatnya di labu Erlenmeyer, asam kuatnya yang di buret. Jelas ya? Di buret udah tahu molaritasnya, yang di labu yang kita mau cari. Jadi grafiknya kebalik. Jangan bingung, yang disebut duluan itu yang di labu Erlenmeyer. Dia akan start dari, kalau asam ya start dari bawah, kalau basa startnya dari atas. Contohnya asam kuat dengan basa kuat ya, HCl ditambah NaOH gitu ya. Berarti yang kalian catat di sini volume basa kuatnya NaOH. Nah, dalam mililiter ya. Kalau ini contohnya kebalik berarti. NaOH misalnya dengan H2SO4 lah. Berarti yang kalian catat adalah volumenya H2SO4 yang berkurang atau yang terpakai di buret berapa banyak. Kurang lebih begini, kurva titrasi dari asam kuat dan basa kuat, pasti netralnya atau ekivalennya di 7. Diusahakan perubahan warna sedekat mungkin dengan 7. Karena kalau dia berubah warna sebelum 7, artinya kita udah selesai tuh. Nggak akurat molaritas yang diperoleh ya. Pasti antara percobaan dengan perhitungan teori ada perbedaan. Banyak faktor, salah satunya indikatornya harus murni, nggak boleh tercemar. Lalu juga labu sama buret harus benar-benar bersih, nggak ada zat pengotor, sehingga perubahan warna indikatornya benar-benar tepat saat dia ekivalennya atau saat dia pH yang diperoleh saat perubahan warna tersebut ya. Yang kedua dari asam lemah dengan basa kuat, berarti yang di labu Erlenmeyer adalah yang asam lemah. Mula-mula asam. Lalu yang di buret adalah basa kuatnya nih. Berarti mula-mula dia asam lemah. Kalau asam lemah nggak akan serendah si asam kuat ya. Asam kuat di bawah sekali, asam lemah nggak akan serendah si asam kuat. Jadi mungkin sekitar 3 pH-nya gitu, kurang lebih. Misalkan, lalu dia akan mengalami daerah yang namanya daerah larutan penyangga. Ya, daerah sini kurang lebih stabil. Ini adalah larutan penyangga atau larutan buffer. Kalian udah belajar tentang buffer ya. Ini adalah buffer yang bersifat asam karena asam lemahnya masih banyak molnya, menghasilkan basa konjugasi karena dia bereaksi dengan basa kuat. Lalu saat ekivalen ya, pH-nya pasti lebih dari 7. Kenapa? Karena garamnya adalah garam bersifat basa. Contohnya kalau kita punya CH3COH dititrasi dengan NaOH, hasil akhirnya adalah CH3COONA dengan H2O. Nah, CH3CONA ini adalah garam yang bersifat basa. Dia terhidrolisis C3CO-nya menghasilkan ion OH-. Ya, kalian bisa cek di bagian hidrolisis, video tentang hidrolisis. Lalu setelah dia ekivalen, dia akan menjadi ikut pH-nya menjadi basa kuat. Jelas ya. Kalau dibalik basa kuat dengan asam lemah, kurvanya juga kebalik berarti. Tapi jarang ya yang asam kuat ditambah dengan basa lemah. Ini lebih sering adalah asam lemah dengan basa kuat. Lalu yang berikutnya basa lemah dengan asam kuat. Berarti basanya yang lemah ada di buret. Di labu. Asam kuatnya ada di buret. Nah, di sini startnya berarti dari basa lemah. Ya, yang kita cek yang di labu ini basa lemah yang nggak sampai 14, dia mungkin sekitar 11 atau 12 gitu ya. Lalu dia akan mengalami daerah buffer lagi ya. Ini daerah buffer basa berarti. Bisa mempertahankan pH kurang lebihnya di sekitar pH penyangganya. Lalu ketika dia ekivalen, dia akan pH-nya kurang dari 7 karena garam yang terbentuk bersifat asam. Contohnya NH3 tambah HCl menjadi NH4Cl gitu ya. Nah, NH4Cl ini adalah garam yang bersifat asam nih, dia terhidrolisis.
NH4 plusnya menghasilkan ion H+. Jadi pH ekivalennya pasti kurang dari 7. Nggak terlalu jauh sih dari 7, tapi kurang dari 7. Nah, yang kita catat adalah volume dari asam kuatnya. Kalau asam kuat dengan basa lemah berarti kebalik kurvanya, dari bawah lalu dia akan ke atas membentuk larutan buffernya di atas ya, daerah sini. Tapi biasanya basa lemah dengan asam kuat. Ya oke, kurang lebih itu teori tentang titrasi. Untuk titrasi sebenarnya ada dasar teori tentang larutan standar juga. Nah, ini penting, larutan standar ini adalah larutan yang ada di buret ya. Saya tambahkan sedikit. Larutan standar ini harus tersedia dalam kemurnian yang tinggi, jadi harus murni. Ciri-ciri larutan standar ya, harus murni, lalu dia tidak higroskopis. Kalau higroskopis dia menyerap air ya, ini nggak boleh menyerap air, tidak higroskopis, tidak bereaksi dengan udara, lalu memiliki MR yang tinggi, sehingga lebih teliti dalam penimbangan. Ini buat bikin larutannya. Larutan awalnya, larutan standar dibuat dari ditimbang zat padatnya, dilarutkan dalam air, lalu bersifat stabil, tidak mudah terurai. Kalau NH4OH kan bisa terurai jadi NH3 tambah H2O, itu ini nggak boleh ya, nggak boleh dipakai. Lalu harganya relatif murah, ya penting harga ya, harganya murah, lalu tidak beracun. Ini juga ciri-ciri dari larutan standar, larutan yang dipakai di buret ya, yang akan kita pakai untuk menghitung kadar atau molaritas dari larutan yang ada di labu Erlenmeyer. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akan bahas juga tentang perhitungan, contoh perhitungan dari titrasi asam basa. Nantikan videonya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe makanya biar update terus video-video dari kita. Member Smart, your smart solution.